Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 11 lebih 40 PM, yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 30 derajat Celcius. Panas dan sangat panas. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 518 guys. Wah, naik banget ya. Kemarin 516, sekarang 518. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan sedang asik makan di toko Indonesia Kosiung. 5 TKI Taiwan ini kaget didatangi Pak D, disodori surat denda masing-masing 60.000 NT guys. Wah, banyak banget guys ini guys. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya Anda akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Diharapkan kepada teman-teman ya, nanti apabila mengklik video ini diharapkan ditonton setidaknya sampai pertengahan, bagus lagi sampai akhir ya, biar jelas, paham, dan tidak senasib sama mbak-mbak ini, karena sekarang peraturannya sangat ketat sekali ya. Jadi ini benar-benar real, benar-benar kejadian. Jadi tolong diperhatikan dan tolong didengerin sampai akhir. Oke, terima kasih. Mungkin di antara teman-teman sudah banyak yang tahu ya di postingan Facebook atau mungkin di grup-grup, yaitu tentang berita ini, yang mana disebutkan di sini ada 5 TKI Taiwan yang sengaja atau gimana ya, dia makan-makan di warung Indo, sedangkan sekarang peraturannya lagi sangat ketat seperti ini ya. Yang mana di sini disebutkan aturan jelas pemerintah Taiwan adalah berkumpul di dalam ruangan 5 orang ke atas dan di luar ruangan 10 orang ke atas bakal kena denda karena melanggar aturan prokes. Seperti yang alami oleh 5 orang TKI ini, mereka masing-masing terancam denda 60.000 NT karena mereka berkumpul dan makan-makan dengan jumlah 5 orang di dalam ruangan warung Indo di Kosiung pada 16 Juni kemarin. Nah tuh, ngeyel sih ya. Mereka yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 4 perempuan dianggap telah melanggar peraturan pencegahan pandemi COVID-19 selama status siaga 3 di Taiwan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia tidak menduga akan apes seperti ini, karena menurut perkiraan dia peraturannya tidak separah ini. Loh, kayaknya kurang lihat berita ini anak. Dah tahu digembar-gemborin, terus di channel saya juga digembar-gemborin, keluar itu emang istilahnya sangat ketat, tidak boleh kumpul. Kalau makan juga dibungkus harus pulang. Ini malah di warung Indo makan berlima. Le pieto le. Mereka memohon dan mengatakan kepada polisi bahwa mereka tidak bermaksud melanggar peraturan di Taiwan, namun hanya ingin makan bersama dengan teman yang sudah lama tidak bertemu. Ini loh Taiwan guys, bukannya Indonesia yang bisa ditawar atau gimana. Di sini tuh kalau emang udah nggak bisa. Dan dia berkata seperti ini. Awalnya saya pikir tidak begitu apes. Saya hanya janjian dengan teman yang lama tidak ketemu untuk makan di toko yang mereka sudah tahu. Bukan sengaja mau melanggar peraturan, jelas salah seorang PMI.
Tim Satuan Tugas Khusus Imigrasi Kaohsiung tidak mempedulikan alasan mereka. Petugas mengeluarkan surat denda yang kemudian dikirim ke Dinas Kesehatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Nah loh kan, bandel sih, kan udah diomongin gitu loh. Mereka kaget dan ternganga setelah melihat nominal denda yang tertera di surat denda. Kepala Tim Satuan Tugas Imigrasi Kaohsiung, Zhao Xingsheng, mengatakan warga asing harus mematuhi peraturan siaga 3. Untuk kedepannya, pemeriksaan akan diperkuat di tempat-tempat di mana warga asing bisa berkumpul. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran selama periode epidemi, lanjut Zhao Xingsheng harus bekerja sama dengan polisi untuk melaporkan dan menanganinya sesuai dengan hukum. Nah loh kan, sekarang akan malah bertambah ketat. Di setiap itu polisi atau apa seperti warung atau mungkin gimana nanti akan dilaporkan ya. Jadi sekarang malah ketat banget karena sudah ketahuan, udah tahu tidak boleh seperti itu, malah kumpul-kumpul. Udah ketahuan TKI lagi. Nah sekarang nambah ketat ini. Kan dari dulu juga kan udah diomongin, digembar-gemborin ya di berita, di YouTube, apalagi di channel saya udah diomongin kena denda sekian, kena denda sekian. Malah ngumpul di warung Indo. Ini kayaknya ya, yang saya rasa mungkin dia punya HP tadi tidak pernah untuk melihat berita gitu loh. Berita di TV, berita di koran, atau berita di Facebook, mungkin di grup, bahkan di channel saya pun saya gumbar-gembor tiap malam loh. Intinya yaitu biar teman-teman tuh terhindar dari kejadian seperti ini. Biar semuanya pada tahu. Kadang tidak semua juga orang punya Facebook, di berandanya lewat tentang aturan seperti itu. Makanya dibantu dengan di YouTube biar orang juga bisa lihat. Malah mbak-mbak mas ini masih aja ngumpul-ngumpul di warung Indo, dan akhirnya dikenakan denda satu orangnya 60.000 guys. Coba bayangin, 60.000 loh. Uang itu bukan duit, bukan daun, itu uang 60.000 cuman karena makan di luar. Nah itu dia teman-teman, semoga jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Jangan ngeyel, jangan bandel. Kalaupun emang seumpama temennya udah lama pengen ketemu gimana, sekarang kan aturannya lagi ketat seperti ini, lagi keadaan pandemi, tidak boleh ngumpul, tidak boleh makan di luar. Ini malah makan di luar, ngumpul. Dan ini juga warungnya, kenapa memperbolehin? Makanya ini warungnya juga nanti ditindak paling. Seharusnya tidak boleh itu menyediakan tempat untuk berkumpul makan seperti ini. KFC, McDonald aja nggak berani dia, yang internasional ya, dia nggak ngasih tempat untuk orang makan di situ. Yang ada beli langsung pulang. Ini warung Indo malah bisa kumpul di situ. Nah sekarang didatangin polisi, kena denda 60.000 satu orang. Gimana coba? Nyesek kan? Panik nggak? Coba panik nggak? Panik lah, masa nggak panik? Oke teman, sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat ya. Dan saya harap bagi yang menonton video ini tolong di share ya. Jadi fungsinya itu biar banyak teman-teman yang tahu gitu loh. Kasihan loh, 60.000 loh. Bayangin coba, cuma karena makan di luar. Jadi tolong di share ya. Intinya menolong kita sesama TKI lah ya. Di share di Facebook, di grup, atau di sosial media apa aja ya. Oke, apabila ada yang kurang ngerti silahkan tuliskan komentar kalian. Saya Roni Saputra, Suara TKI.